Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ajeng Sarah di reportase investigasi dalam program Pewarta Petang. Segera berita terpercaya, teraktual kami sajikan untuk Anda di channel sayangan Anda, Temanggung News. Permintaan pasar pangan di Indonesia yang tinggi tak hayal membuat makanan khas Indonesia seperti tempe dan tahu ini tetap digemari meski harga kedelai sering naik. Mahalnya harga kedelai membuat banyak produsen tahu dan tempe kebingungan mengatasi bagaimana cara untuk tetap memproduksi tahu tempe serta dapat memenuhi permintaan pasar. Tak jarang juga produser tempe yang menaikkan harga pasar atau mengurangi bobot porsi dari tahu dan tempe, namun terdapat juga penggunaan cara yang curang dalam mengolah kedelai. Kali ini, Pewarta Petang akan memberikan tayangan investigasi pengusaha tempe yang nakal. Di tengah kesulitan mencari kedelai, terdapat oknum nakal yang mengambil peluang licik. Kedelai ini ia oplos dengan bahan lain seperti kertas dan kardus, kemudian diolah menjadi kedelai atau tempe yang siap dimakan. Baik, langsung saja mari kita simak laporan terkait produser tempe atau oknum licik yang membuat tempe dengan bahan bakar kardus ataupun kertas yang beredar di masyarakat. Akibat langkanya kedelai, namun banyaknya permintaan pasar untuk makanan tahu dan tempe ini membuat beberapa oknum licik mengambil peluang untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperkirakan bahaya jika mengkonsumsi tahu dan tempe yang dioplos. Pada laporan investigasi salah satu stasiun televisi menjelaskan jika produser itu iseng melakukan hal licik itu karena permintaan pasar yang terus melonjak. Tidak hanya ibu rumah tangga, bahkan permintaan stok di rumah makan pun selalu naik. Sehingga mau tidak mau, produser harus tetap memproduksi tempe. Namun naasnya, segenap oknum yang andil dalam kelicikan ini pun hanya memedulikan kebutuhan pasar dan uang. Segerombol oknum nakal ini memproduksi kedelai dengan mencampurkan bubur kertas dan kardus. Menurut pengakuan oknum licik itu dalam laporan investigasi, ia menggunakan bahan tambahan kertas dan kardus tidak apa-apa, karena penggunaannya pun tidak banyak katanya. Kertas dan kardus itu pun telah direbus cukup lama dan dibilas sangat bersih. Tambah penjelasan oknum pembuat tempe yang tidak masuk akal. Tak hanya itu, cara pencucian kedelai pun tidak hanya menggunakan cara tradisional, melainkan ia juga tidak menjaga kadar higienis suatu makanan. Bahkan, segerombol oknum licik itu membersihkan kedelai dengan menggilas kedelai menggunakan kaki tanpa alas kaki. Bahkan, air bilasannya pun menggunakan air kolam yang sangat keruh. Salah satu pengakuan oknum di daerah Jawa Barat ini tetap kekeh menggunakan bahan oplosan kertas dan kardus bekas yang dijadikan bahan baku menjadi bubur kertas. Bahan baku itu pun yang kemudian dicampur dengan bubur kedelai. Mereka sudah memastikan konsumen juga tidak akan tahu jika tempe yang ia konsumsi mengandung campuran dengan bahan bakar kertas. Hal tersebut dikarenakan fragmentasi kedelai ini menggunakan ragi yang dapat menyamarkan bentuk kertas dan di dalam tempe tersebut. Bahkan, ketika masyarakat memakan tempe dengan campuran bubur kertas itu pun tidak akan terasa kertasnya, kecuali konsumen yang cermat. Dalam laman media Indonesia menjelaskan pendapat dari pakar teknologi pangan. Dalam laman media Indonesia menjelaskan pendapat dari pakar teknologi pangan dan gizi Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Profesor Dr. Insinyur Ambar Rukmini, mengingatkan meski harga kedelai melambung tinggi, mencampur kedelai dengan jagung atau bahan produk pertanian lainnya masih dapat ditoleransi, meski kualitas produk tempe tersebut menjadi rendah. Namun, permasalahan menjadi serius ketika untuk membuat tempe bahkan kedelai dicampur dengan kertas HVS
maupun kardus bekas. Baik untuk pembuatan tempe yang dicampur dengan kertas HVS dan kardus tersebut ternyata telah ditemukan di Jawa Barat. Tepatnya di awal Maret lalu, dengan cara produsen tersebut mencampurkan bubur kertas ke dalam bubur kedelai yang siap cetak. Keberadaan kertas di dalam kedelai itu mungkin sulit diketahui oleh konsumen bahwa kedelai yang dikonsumsi itu mengandung kertas maupun kardus. Baik, menurut saya sih kalau tempe dengan bahan baku campuran kertas itu dimakan tentu saja ada bagian yang tidak dapat dikunyah hingga lembut yang berasal dari kertas tersebut. Apakah setiap konsumen bisa merasakan hal itu? Menurut saya itu hanya bisa dideteksi oleh lidah konsumen yang cermat. Mungkin campuran kertas maupun karton tersebut yang terbuat dari pulp atau serat kayu diproses ulang dari menjadi bubur kertas. Mengalami proses bleaching atau pemucatan menggunakan bantuan larutan hidrogen peroksida atau H202 ditambah dengan pewarna dan pencetakan. Unsur larutan yang bisa membahayakan kesehatan orang yang mengkonsumsi tempe berbahan baku campuran kertas dan karton tersebut. Hidrogen peroksida ini merupakan bahan kimia yang berbahaya jika masuk ke sistem pencernaan. Dapat menyebabkan iritasi atau tukak lambung yang disertai gejala mual, muntah, bahkan muntah darah. Lalu, apakah kita sebagai masyarakat Indonesia harus berhenti mengkonsumsi tempe? Tentu tidak. Kita sebagai warga Indonesia yang cerdas tidak perlu berhenti mengkonsumsi tahu dan tempe. Melainkan kita hanya perlu waspada dalam mencari bahan makanan yang sehat dan tidak ada campuran zat-zat berbahaya lainnya. Di sini masih banyak pengusaha tempe yang jujur dan menomorsatukan kualitas produksinya. Contohnya, wanita yang berusia 60-an ini yang akrab dipanggil Mbah Yan telah memproduksi tempe lebih dari 20 tahun. Beliau mengalami pasang surut dalam produksinya sehingga tak jarang kerugian ia dapatkan saat bahan baku lainnya melonjak. Menurut pengakuan Mbah Yan, ia akan tetap memproduksi tempe meskipun bahan baku itu melonjak. Wah niku pun dangu rondo. Bojoku wis mati wis suwi. Lah, anak-anakku yang wis di bojo. Lanjut, aku nek ora produksi tempe, iku mboten nonton kesibukan, Mbak. Selain itu, banyak toko-toko, bahkan toko bahan pangan tetap njaluk aku ngeproduksi tempe terus. Ya, karena semua itu sudah langganan berpuluh-puluh tahun. Ora jarang, nek misal bahan baku tempe kayak kedelai, munda naik harganya. Namun aku ngakaline ora sih aneh-aneh selama berpuluh-puluh tahun iki. Paling yo bukan menurunkan kualitas tempe, nanging ngurangi porsi tempe nih, sik maune semene dadi semene. Mengonten nek boten nggih kula naik regane. Nah, itulah video reportase investigasi terkait tempe oplosan. Jadi untuk para konsumen lebih hati-hati dan harus teliti dalam membeli tempe dan tahu di lingkungan sekitar. Baik pemirsa, saya Ajeng Sarah bersama tim pamit undur diri dan kami akhiri pertemuan kita pada reportase investigasi kali ini. Berjumpa lagi dengan saya di reportase petang untuk hari kedepannya. Selamat istirahat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.